identifikasi masalah. Kemudian penentuan prioritas masalah dengan menggunakan metode USG, sehingga akan didapatkan sebuah prioritas masalah. Setelah itu kita akan mencari penyebab masalah sampai kita menemukan alternatif permasalahan tersebut. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu identifikasi masalah. Di sini saya mengambil 3 masalah tentang ibu hamil. Masalah yang pertama yaitu persentase cakupan imunisasi TT2 pada ibu hamil sebesar 50,2% dari target 100%. Yang kedua yaitu persentase cakupan ibu hamil mendapat tablet tambah darah sebesar 86,2% dari target 100%. Dan yang terakhir yaitu presentasi kunjungan ibu hamil ke-6 sebesar 63% dari target 100%. Di sini saya akan menjelaskan penentuan prioritas masalah dengan metode USG. USG sendiri di sini ada indikator skor yaitu angka 5, angka 1 sampai angka 5, yang artinya dari sangat kecil sampai sangat besar. Kemudian untuk U-nya sendiri yaitu urgensi, seberapa mendesak masalah tersebut harus diatasi. Kemudian seriousness yaitu seberapa serius masalah tersebut jika tidak diatasi. Dan yang terakhir yaitu growth, seberapa besar kemungkinan memburuk masalah tersebut jika tidak diatasi. Masalah yang pertama yaitu cakupan imunisasi TT2 pada ibu hamil. Untuk urgensi sendiri yaitu nilainya kecil, kemudian untuk seriousness yaitu sedang, dan growth juga sedang, sehingga total nilainya yaitu 8. Kemudian cakupan ibu hamil mendapat tablet tambah darah. Untuk urgensi sendirinya yaitu nilainya sedang, kemudian untuk seriousness yaitu besar, dan growth juga besar. Total nilainya yaitu 11. Yang terakhir yaitu cakupan kunjungan ibu hamil ke-6 dengan urgensi sendiri nilainya yang sangat besar, kemudian seriousness yaitu besar, growth juga besar, sehingga totalnya yaitu 13. Sehingga dari 3 total nilai masalah di atas, maka kita urutkan prioritas dari ranking 1 ke ranking 3. Dan ranking 1 yaitu didapatkan oleh kunjungan ibu hamil ke-6 dengan total nilai terbesar yaitu 13. Dari metode tersebut maka kita dapatkan prioritas masalah yaitu rendahnya cakupan kunjungan ibu hamil ke-6 di Puskesmas Losari. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kunjungan ke-6 ibu hamil tersebut menjadi rendah di Puskesmas Losari? Adapun penyebab masalahnya, yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang ANC 6 kali. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan. Yang ketiga yaitu banyak ibu hamil yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau biasanya dikarenakan faktor ekonomi. Kemudian yang keempat yaitu masih ada ibu hamil yang periksa di FKTP lain. Di sini mungkin banyak ibu hamil yang domisilinya masih berpindah-pindah karena ikut mertua, orang tua atau ikut suami, sehingga ibu hamil tersebut periksanya tidak di satu tempat atau berpindah-pindah tempat. Kemudian dari penyebab di atas kita temukan alternatif pemecahan masalah. Yang pertama yaitu peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya ANC 6 kali melalui konseling di Polikia Puskesmas Losari. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya ANC 6 kali melalui media online. Di sini kita menggunakan grup WhatsApp ibu hamil. Untuk kegiatan yang pertama yaitu peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya ANC 6 kali melalui konseling di Polikia Puskesmas Losari. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama yaitu kita melakukan koordinasi dengan bidang koordinator. Kemudian kita melakukan pemeriksaan 10T pada ibu hamil seperti tensi, timbang, tinggi badan, dan lain-lain. Setelah itu baru kita melakukan konseling ANC 6 kali pada ibu hamil. Kita jelaskan di sini apa sih ANC 6 kali itu, kemudian kapan saja ANC 6 kali itu, dan mengapa perlu dilakukan ANC 6 kali itu. Kemudian kita melakukan evaluasi pada ibu hamil. Kita tanyakan apakah ibu hamil tersebut sudah mengerti atau paham tentang apa yang kita jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu kita menganjurkan ibu hamil untuk kontrol ulang pada kunjungan berikutnya. Di sini ada pun output yang diharapkan yaitu meningkatnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya ANC 6 kali. Penerapan nilai-nilai beralat pada kegiatan tersebut yaitu yang pertama kolaboratif. Kita melakukan
maksudnya bidang koordinator. Kemudian berorientasi pada pelayanan. Di sini kita memberikan pelayanan dengan ramah, dengan detail dan sesuai dengan prosedur, sehingga pasien akan merasa lebih nyaman, senang dan merasa puas. Kegiatan yang kedua yaitu pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya ASN 6 kali melalui media online atau melalui grup WhatsApp ibu hamil. Adapun tahapan kegiatannya yaitu masih sama dengan yang tadi. Kita melakukan koordinasi dengan bidan koordinator terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan pemeriksaan 10 kali pada ibu hamil. Kemudian kita lakukan konseling ARC 6 kali pada ibu hamil. Dan kita lakukan evaluasi. Setelah itu yang terpenting adalah kita meminta nomor ibu hamil untuk dimasukkan ke grup WA ibu hamil. Di sini kita jelaskan tujuan dibuatnya grup WA ibu hamil di sini agar ibu hamil lebih mudah mendapatkan informasi serta bisa saling bertukar informasi, dan juga memudahkan kita untuk memantau keadaan ibu hamil dan juga mengingatkan jadwal kunjungan-kunjungan berikutnya. Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut yaitu meningkatnya kunjungan ibu hamil ke-6 di Puskesmas Sawasari. Adapun nilai-nilai berakhlak dari kegiatan tersebut yang pertama yaitu kolaboratif, kita melakukan koordinasi dengan bidan koordinator. Kemudian berorientasi pada pelayanan, kita memberikan pelayanan dengan jelas dan sesuai dengan prosedur. Kemudian adaptif, di sini kita mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini, yaitu kita menggunakan media sosial sebagai sarana media komunikasi. Kemudian harmonis dan loyal. Dengan dibuatnya grup ini diharapkan kita dapat menjalin hubungan yang harmonis sehingga pasien akan lebih merasa lebih dekat dengan kita sebagai nakes dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari kegiatan orientasi ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi pemerintah, sehingga semua kegiatan yang setelah direncanakan dengan melihat permasalahan yang ada dapat terrealisasi dengan baik, dan kita sebagai P3K mampu berkontribusi dalam perubahan-perubahan terhadap kemajuan teknologi, terutama di pemerintah Kabupaten Pemalang. Untuk manfaatnya sendiri yaitu dengan adanya orientasi P3K ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai tugas dan fungsi ASN serta nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung tercapainya visi misi Kabupaten Pemalang, terutama di bidang kesehatan. Diharapkan secara optimal dapat meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nama saya Sofia Soleha, saya kepala dari Puskesmas Purwoharjo Somar. Saya mau tanya, mengapa pada metode USG cakupan ibu hamil K6 ini menjadi prioritas utamanya? Terima kasih Mbak Sofia. Di sini saya akan menjelaskan untuk metode USG-nya ya. Kenapa saya mengambil cakupan kunjungan ibu hamil K6? Di sini karena prioritasnya itu nomor 1 ya. Kenapa di sini sangat urgensi? Karena saya jelaskan pengertian K6 sendiri. K6 sendiri itu adalah ANC yang dilakukan ibu hamil sebanyak 6 kali, yaitu 2 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Jadi di sini apabila ANC 6 kali tersebut tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa mendeteksi secara dini permasalahan-permasalahan pada kehamilan, sehingga apabila tidak segera diatasi dapat menimbulkan komplikasi pada kehamilan atau kehamilan dengan risiko tinggi, dan juga komplikasi pada persalinan nanti, sehingga kemungkinan buruknya bisa terjadi kematian ibu ataupun kematian bayi. Jadi secara USG ini nilainya itu sangat besar dan kita prioritaskan untuk yang pertama. Demikian. Bagaimana Mbak Sofia? Sudah pasti. Ya, terima kasih. Sebelum ditutup saya ini sampai ya bicaranya cepat banget ya. Ya, saya ini kalau presentasi tadi jangan terlalu cepat. Jadi memang waktunya 10 menit. Jadi kita
kita prioritaskan, maksudnya slide mana yang memang saya harus presentasikan dan membutuhkan penjabaran yang lebih. Yang lain misalnya ini di garis besarnya saja tidak apa-apa ya. Lain kali mungkin grogi ya, masih banyak, jadi jangan cepat-cepat, apalagi nanti kalau mau melakukan penyuluhan ke masyarakat ya. Oke, terima kasih, kita berikan applause untuk